wilayah private, itu adalah ibadah minggu. Nah, tapi kalau ditanya kenapa ada di website, loh, karena zaman sekarang orang beribadah juga di rumah. Tetapi saya tidak bilang bahwa itu video biasa, tidak. Ibadah minggu. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma lahat kawaki, ala man khairi ma. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana klarifikasi Pendeta Gilbert ya di channelnya Al Mukarram Kiai Haji Egy Sujana ya, dan di sini dia membuat klarifikasi bahwasanya video yang beredar itu katanya sudah diedit katanya ya, aslinya tidak seperti itu katanya. Nah, ini nampak sekali bohong, tidak mungkin itu editan. Karena kalau editan itu akan ketahuan ya, kalau sudah dipotong-potong itu akan ketahuan. Tapi yang jelas klarifikasi ini tentang bagaimana penyangkalan Pendeta Gilbert. Memang Pendeta Gilbert nampak sombong di sini ya, tidak mau mengakui kesalahannya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Menurut abang tuh gimana tuh? Ya, jadi beberapa hari lalu kan video tersebut ya, Gilbert Lumoindong dalam sebuah kesempatan beliau kan sebagai pendeta ya, menyampaikan khotbah di depan jemaatnya. Namun karena khotbah ini kan bersifat offline maupun online. Jadi offline itu di dalam lingkup gerejanya, online-nya disiarkan melalui channel YouTube. Nah, beberapa hari yang lalu sebetulnya videonya sudah mulai beredar tuh sekitar, kalau saya nggak salah ya, sekitar 2-3 hari yang lalu. Tapi saya baru dapat berita itu kemarin saya dapat info video tersebut, saya tonton, saya telaah, dan memang jujur saja kapasitas saya memang saya bukan pemuka agama, bukan ahli agama, pemahaman agama Islam saya pun juga mungkin masih tergolong sangat minim karena saya baru mualaf itu Oktober 2019. Tapi saya berhak untuk menyampaikan pendapat, bersuara juga sebagai umat Islam, karena memang secara pengalaman spiritual saya benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika saya memutuskan untuk mualaf di Oktober 2019, jalan itulah yang akhirnya mengantarkan saya di titik hari ini saya bisa mengangkat derajat saya, mengangkat derajat keluarga saya, dan sekarang bisa menjadi berkah untuk banyak orang gitu ya. Jadi saya speak up ini karena memang jujur setelah menonton video itu saya merasakan perasaan yang benar-benar terluka ya, tersakiti gitu ya. Kenapa sih kok harus dalam konteks dia membawakan khotbah, kenapa kok harus menyinggung tentang tata cara beragama umat beragama lain, yang hal ini agama Islam gitu ya. Sampai yang makin membuat saya sangat tersakiti adalah sebagai orang Islam, saya ini Islam ya, ketika beliau memperagakan cara sholat ya, kemudian sampai di closingnya itu ada yang berat itu terakhirnya harus kakinya harus ditekuk, nggak semua orang bisa loh, sambil tertawa-tertawa yang agak menurut saya kurang tepat ya untuk seorang yang memiliki label sebagai orang yang
diberi mandat untuk memberikan ajaran-ajaran tentang kasih, karena saya ini sebelumnya juga agama saya Kristen ya, sebelum saya mualaf. Bahkan orang tua saya sampai sekarang, papa mama saya pun Kristen yang sangat taat ya, ke gereja, pelayanan di gereja. Yang saya tahu agama Kristen itu adalah ajarannya tentang kasih. Kasih itu tidak boleh mencela, tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan ya. Kasih yang sesungguhnya seperti itu. Jadi kalau sampai ada tindakan-tindakan yang mengarah ke dugaan penghinaan, merendahkan dan melecehkan orang ataupun kepercayaan agama lain, ya dalam hal ini karena yang disinggung agama saya, Islam, ya saya speak up. Kemarin saya bikin video bahwa saya keberatan. Saya sampaikan juga di video saya itu, poin pertama adalah saya minta Pak Gilbert Lumendong untuk meminta maaf secara terbuka. Pernyataan dari salah satu pendeta cukup punya nama ya di Indonesia. Gimana tuh Bang? Yang menyandingkan antara uang persembahan dengan zakat. Dengan zakat Bang. Baik, jadi terhadap hal tersebut ya, kita ini dapat kuasa juga dari beberapa pihak masyarakat untuk mengambil langkah hukum terhadap yang bersangkutan. Jadi per hari ini kami sudah bikin suratnya, rencana kami akan kirimkan hari ini atau besok, tapi surat terbuka, somasi terbuka sudah kami layangkan kepada yang bersangkutan untuk pertama segera meminta maaf dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya. Jika yang bersangkutan tidak bersedia, maka kami akan mengambil langkah hukum, melaporkan ke kepolisian. Karena sebagaimana kita tahu bahwa pidana adalah ultimum remedium, yaitu jalan terakhir setelah memang kalau yang bersangkutan itu ngotot dan tidak mau mengakui kesalahannya ya. Tapi kalau tanggapan saya sebagai pribadi dan sebagai seorang Kristiani pun sangat kecewa ya, jujur. Karena kenapa? Beliau itu dari GBI Glow dan saya pun dari GBI, bukan GBI Glow, tapi saya juga dari GBI. Saya beberapa kali juga mengikuti dia punya ibadah di Dana Plus, gedung Dana Plus di Karawaci. Dan kali ini dia punya sermon itu, dia punya pembicaraan, kalau menurut saya ini tidak ada makna ketuhanannya ya. Bahkan cenderung dan diduga melecehkan agama lain dan juga menistakan agama. Tapi bukan hanya agama Islam yang disinggung dengan zakat 2,5% dibandingkan dengan perpuluhan 10%, tetapi dalam kata-katanya juga menyinggung dan menurut saya juga menistakan agama Kristen. Ya, jadi ini korbannya bukan hanya agama Islam nih di sini di dalam sermonnya dia, tapi agama Islam dan agama Kristen. Kenapa agama Kristen juga ya dinistakan? Karena dia bilang bahwa dengan pemberian 10% nggak perlu itu yang namanya doa 5 kali, doa cukup sekali aja. Dengan itu dia menjadi bersih. Berarti seolah-olah uang persembahan itulah yang membuat kita jadi bersih dari kata-katanya. Padahal kita di dalam kitab Alkitab yang membuat seseorang bersih itu kalau dia mengakui dosa-dosanya dan diampuni oleh Tuhan, bukan memberikan persembahan. Kalau memberikan persembahan berarti sama aja dengan apapun yang kita lakukan bisa bersih kalau kita bayar dengan uang. Nah, ini yang menurut saya pandangan yang salah ya. Sehingga kami melakukan somasi tersebut, Bu. Bang, menurut Saudara. Orang sama Pak Saudara. Jadi silakan Pak Gilbert mungkin akan menyampaikan beberapa hal. Jadi pertama-tama buat Bang Egy untuk kesempatannya pakai channel ini dan juga channel satu lagi, terima kasih. Dan tadi udah sempat bicara dengan Bang Egy, terima kasih untuk kesempatannya dan terima kasih juga untuk percakapannya, terima kasih untuk masukannya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jadi pertama-tama itu. Yang kedua, izinkan saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin buat umat muslim yang merayakan Idul Fitri, dan buat umat Kristiani selamat merayakan Paskah, selamat menantikan perayaan kenaikan Yesus ke surga. Jadi intinya saya beberapa hari yang lalu tiba-tiba dikejutkan dengan narasi bahwa
saya menghina ibadah dan zakat atau apapun yang disebut seolah-olah gitu, disebut seperti itu. Dan saya kembali berpikir, oh jangan-jangan apa yang terjadi. Lalu saya kembali melihat ceramah saya dan beberapa hal yang harus saya klarifikasikan di sini. Yang pertama-tama pasti tidak ada niat. Kenapa tidak ada niat? Karena memang selama ini saya bergaul bersama dengan umat Islam dengan baik menurut saya. Lalu yang kedua, kenapa nggak ada niat? Karena saya lahir dan dibesarkan di kampung di Tebet, dan rumah saya 200 meter dari masjid. Masjid itu tempat saya main setiap sore gitu. Jadi bahkan setiap wudhu, saya kan waktu itu kita masih SD SMP lagi suka-suka nyadu panco. Setiap wudhu saya seneng itu mompain gitu, karena ya buat saya latihan supaya kuat gitu manconya, makanya menang gitu. Nah, sesuai badan ya. Kalau muslim habis wudhu kan nggak boleh sentuh lagi, nggak boleh pompa lagi. Jadi saya senang hati aja. Jadi buat saya kehidupan itu sangat indah. Lalu saya SD di SD Dewi Sartika, dan itu nggak ada pelajaran agama Kristennya. Jadi sampai kelas 6 SD saya belajarnya hanya agama Muslim gitu. Sampai hari ini saya masih hafal Al-Fatihah gitu, karena memang ya harus dites, kalau enggak kena pukul sama guru saya gitu. Jadi indah sekali hubungannya gitu. Jadi saya kaget kalau saya dituduh sebagai menghina gitu. Tapi untuk segala kegaduhan saya tetap harus meminta maaf, supaya saya harap itu bisa menentukan bahwa kegaduhan ini bisa reda. Tapi saya juga harus jelaskan bahwa itu persoalannya hanya karena diedit-edit dan dinarasikan. Sekali lagi saya tidak membenarkan diri, saya meminta maaf untuk kegaduhan ini. Tetapi kalau saya boleh jelaskan, itu sebetulnya otokritik. Dan buat saya membandingkan betapa kita orang Kristen kadang-kala sudah dapat begitu kemudahan. Jadi saya pakai gaya bahasa sarkas gitu. Kita udah begitu banyak dapat kemudahan. Maksudnya ibadah kita santai begitu. Tapi seminggu sekali pun nggak mau datang. Karena alasannya mungkin, bahkan saya udah bayar perpuluhan gitu. Nah, sementara saya jelaskan bahwa untuk saudara-saudara muslim kita, doa aja nggak boleh salah. Kalau kita kan sembarang-sembarang, kadang-kadang sampai main HP gitu. Itu otokritik gitu. Dan saya bilang, mungkin dianggap itu melecehkan waktu saya bilang doanya orang muslim itu setengah mati. Tapi maksudnya setengah mati dibanding kacamata saya gitu. Bukan merendahkan, menghina, justru mengagungkan. Kenapa? Karena kita tuh kebaktiannya kan seminggu sekali, santai banget. Kalau ini kan 5 kali sehari, dan udah 5 kali sehari, ucapannya dan gayanya nggak boleh salah. Bahkan saya sempat bilang, sampai terakhirnya mesti lipat kaki. Bahkan kan saya sempat singgung gitu, bahwa makanya yang 70 tahun aja masih bisa lipat kaki kalau umat muslim. Kita Kristen yang 50, ya 40 lebih lah, udah nggak bisa lipat kaki. Kenapa? Karena ya santainya gitu. Jadi itu sekali lagi otokritik buat kami dengan gaya bahasa sarkas. Semuanya itu terjadi, saya ledekin karena kamu merasa kamu bayar 50%, kamu bayar 10%. Jadi kamu anggap kamu naik kelas bisnis gitu gitu kan. Kalau yang ekonomi kan kayak berat, mesti antri gitu. Nah, itu sebetulnya saya jelaskan. Kalau itu dianggap salah, sekali lagi saya minta maaf. Tetapi saya sama sekali tidak ada niat atau apapun, karena sekali lagi itu wilayah private. Itu adalah ibadah minggu. Nah, tapi kalau ditanya kenapa ada di website, loh, karena zaman sekarang orang beribadah juga di rumah. Tetapi saya tidak bilang bahwa itu video biasa, tidak. Ibadah minggu, jelas gitu. Nah, tapi kemudian saya nggak tahu ada maksud apa, tujuan apa, tapi saya pikir pasti baiklah untuk kebersamaan kita semua. Lalu diedit, lalu kemudian dinarasikan bahwa Pendeta Gilbert menghina. Dan saya bersyukur ada teman-teman seperti
Habib Muksin dan kawan-kawan yang lain yang langsung menghubungi dan minta klarifikasi gitu. Dan saya juga dengan senang hati gitu untuk menjelaskan demi kebangsaan negara kita, karena bangsa kita udah agamanya beda, sukunya beda, pulaunya beda, dan kalau kita dipenuhi dengan orang-orang yang menarasikan sesuatu dalam nada kebencian, saya pikir menjadi sesuatu yang tidak baik. Apalagi situasi politik sekarang masih bergumul dengan MK, belum lagi akan menyambut pilkada. Jadi sekali lagi saya mohon supaya kawan-kawan Muslim dan juga kawan-kawan Kristiani bisa mengerti bahwa sama sekali tidak ada niat, sama sekali tidak ada maksud, dan saya pikir kalau kita dengan besar hati melihat bahwa setiap kita memang berbeda dan setiap kita perlu belajar gitu. Dan kalau saya membandingkan ini bukan berarti saya merendahkan, justru saya otokritik buat diri sendiri gitu, karena kamu pikir kamu sudah diselamatkan oleh karena anugerah, jadi kamu udah nggak usah lagi melakukan hal-hal yang harusnya dilakukan gitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf dan saya harap bahwa khususnya di momen habis Idul Fitri ini mudah-mudahan ada pintu maaf yang terbuka untuk kebersamaan kita gitu. Itu dari saya kira-kira, Pak Supit dan Habib dan teman-teman yang lain. Iya, luar biasa. Jadi tidak, kata kuncinya tidak ada niat maksud untuk menjelekan. Dan itu wilayah private. Ya, itu wilayah private ya. Seperti dikatakan manusia tempatnya hilaf, yang sempurna hanya pada Allah saja. Nah, marilah kita saling memaafkan. Mungkin Bu Lisa ada tanggapan? Baik, terima kasih Pak Pendeta Supit. Barangkali untuk netizen atau siapapun yang menonton kami pada sore hari ini, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Gilbert itu merupakan satu, katakanlah kalau dibilang pengakuan atau permohonan maaf yang sudah disampaikan, berarti jangan disimpan di hati. Dalam hati, begitu ya Pak Pendeta. Barangkali ini juga menjadi pembelajaran. Ternyata tidak semua orang bisa menerima, padahal itu internal, begitu ya. Tetapi bisa sampai dengan keluar, begitu ya. Maksudnya sebagai gembala itu, bagaimana kita sudah yang seperti dijelaskan tadi, kita sudah membayar perpuluhan dengan mudah ya Pak Pendeta ya. Nah, kemudian Pak Pendeta tuh mengkritisi untuk yang di dalam, begitu ya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta, saya rasa ini satu kebesaran jiwa yang sangat luar biasa. Amin. Terima kasih. Amin. Bang Ferry, nah ini apa pegiat kerukunan ini? Saya cenderung melihat bahwa ini sebuah fenomena sergapan arus informasi media sosial yang semua serba terbuka. Itu ada patah kata bilang bahwa kalau tembok aja bisa ngomong, tembok bisa rekam. Jadi apa-apa yang sebetulnya konsumsi untuk internal itu udah terekspos sekarang di luar. Minat membaca masyarakat kita cukup, tapi daya bacanya yang kurang. Akhirnya segala sesuatu dibaca hanya dalam sepotong-sepotong, ya. Dan fenomena ini terjadi bukan hanya di umat Kristen, tapi di Islam dan di agama lain. Kita hampir setiap hari melihat fenomena ini. Tapi insya Allah dengan kejadian-kejadian seperti ini membuat kita jadi lebih dewasa, lebih bijak menyikapi persoalan-persoalan yang berkembang. Karena ini bukan satu-satunya, udah cukup banyak kita mendengar ya, lihat di media sosial tentang masalah percakapan seperti ini. Tapi alhamdulillah ya, dengan seiring waktu masyarakat kita udah mulai dewasa. Ya. Maka ke depan yang harus kita perkuat bagaimana membangun sebuah gerakan sosial, gerakan kemanusiaan, itulah dua-duanya yang hanya bisa menyatukan kita. Selebihnya itu urusan privat. Ya, jadi kita berharap bahwa ini sebuah hikmah buat kita ke depan, agar kita udah tidak lagi ngobrol dengan satu hati. Sekarang kita ngobrol dengan dua hati, hati-hati.
Memang begitu dunia ini semua gerak kita semua terlihat, ya, terintip semua kehidupan kita. Oleh karena itu ke depan ya udah saya baiknya kita lebih banyak berinteraksi secara sosial dalam bentuk kegiatan sosial dan kemanusiaan yang akhir nanti di publik kita semua persoalannya akan cair. Ini yang terbiasa sekarang. Mantap. Silakan Pak Ustadz. Baik, sebenarnya awal sekali ketika viral ceramah ya atau khutbah Pak Pendeta Gilbert, ya kami umat Muslim marah betul gitu loh. Tapi karena kami kenal dengan beliau, ya kan, ya kita perlu cari tahu gitu loh. Ini kenapa tiba-tiba Pendeta Gilbert kok sikapnya begini? Padahal yang kami tahu beliau juga dekat dengan umat Muslim. Gitu. Ya kami marah. Nah kami coba komunikasi dengan kawan-kawan yang saya tanya juga dengan ya senior kami Bang Riko, Bang itu kenapa dengan Pak Pendeta Gilbert kok statementnya begitu gitu kan? Ya bagi kami melukai. Tetapi setelah dapat penjelasan, oh ternyata tidak ada maksud untuk menghina umat Muslim, gitu ya. Jadi kami pahami, ya cuman ini kita nggak tahu siapa yang merekam, siapa yang mengedit kalimat ini. Saya pikir Pak Pendeta mesti harus cari tahu itu, biar clear suasananya. Ya dalam suasana Lebaran ini juga kawan-kawan, insya Allah kita masih bisa redam, ya. Makanya perlu diklarifikasi oleh Pak Pendeta. Saya pikir ya ini jadi pembelajaran kita untuk umat beragama, ya jangan cepat mengambil sikap dahulu sebelum kita kalau dalam bahasa Islam tabayun, mengetahui secara persis persoalannya apa yang sebenarnya telah disampaikan. Saya pikir itu. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu sedikit ya supaya ini jadi. Terima kasih Ustadz. Kata kuncinya tabayun ya. Dengan demikian tidak melebar, tetapi ada saling pengertian dan memang jati diri bangsa Indonesia itu bermusyawarah. Ketika kita bermusyawarah, kita tabayun, maka tidak ada yang tidak dapat diselesaikan. Kalau dalam Kristen, semua dalam kasih bisa diselesaikan. Nah, ini suara perempuan, Ibu Dokter. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kalau tadi saya dengar penjelasan dari Pendeta Gilbert, saya rasa hal yang biasa ya, apalagi saya juga sering mendengar khotbah secara online. Jadi kan hamba Tuhan yang online kan banyak ya. Kadang-kadang saya suka channel ini gitu ya. Lalu memang yang menjadi hal ini adalah memang media sosial ya. Kita kan juga tahu. Jadi bukan hanya yang berbau agama, tapi hal-hal lain juga banyak yang mengedit. Kalau buat saya juga dosen, itu hal yang wajar, lumrah gitu, bukan hal yang tidak normal. Kalau buat saya diedit-edit, tinggal saja memang kita di sini belajar bagaimana kita harus menggunakan logika ya sebenarnya. Akal sehat. Iya, akal sehat. Ini sebenarnya benar nggak sih yang dikatakan? Kalau saya pribadi, saya dengar sering khotbahnya Pak Gilbert. Jadi kalau menurut saya, waktu saya lihat editan itu, menurut saya sudah tahu pasti diedit gitu. Dan yang paling penting adalah memang pluralisme itu sangat indah ya. Itu apalagi pluralisme agama. Kita juga punya normatif doktriner bahwa memang setiap agama itu kan mengajarkan cinta kasih, mengajarkan kebaikan, ya kan. Jadi nggak mungkin kalau saya pribadi ya secara subjektif ya mengatakan bahwa Pak Gilbert bicara seperti itu tidak mungkin. Nah, tetapi dengan adanya acara seperti ini, komunikasi di sini juga kita bisa belajar ya, gitu loh, bahwa memang media sosial itu sangat bisa membuat secara sosiologis itu perpecahan, gitu ya. Nah, di sini kita mesti mengetahui bahwa benar-benar kita yang sering menonton acara-acara di YouTube, di TikTok, gitu, kita harus benar-benar dewasa dalam hal itu. Mungkin ini merupakan salah satu pembelajaran itu buat kita semua, dan juga untuk melihat sesuatu tuh dari sisi yang mana, jangan terlalu subjektif, harus lebih objektif. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Ibu Dokter. Pandangan yang baik sekali untuk kita pilah-pilah lah informasi itu, tidak langsung ditelan ya. Ketika ada komunikasi bisa saling memberikan klarifikasi. Bang Riko Sinaga, ini sesepuh Jakarta.
Ya, terima kasih Pak Supit. Tadi Pak Pendeta Gilbert sudah menyampaikan apa yang duduk persoalannya. Jadi saya harapkan siapapun yang melihat, mendengar video yang viral itu dengan pernyataan-pernyataan dari Pendeta Gilbert tadi bisa memahami seutuhnya. Jadi saya harapkan kepada semua, ini kita Indonesia ini lagi dalam keadaan susah, jangan dibikin susah lagi. Ya, jadi harapan saya ya saling memaafkan lah, saling memaafkan. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ini satu himbauan yang sangat cool dan membuat kita tentram semuanya. Ini kita mau dengar yang dari Habib. Ya. Habib, persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas inisiasinya pertemuan silaturahmi pada sore hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bermakna dan mempunyai nilai edukasi kepada masyarakat kita, terutama masyarakat beragama, umat kita, umat beragama, berkaitan dengan apa yang sedang beredar dan ramai. Kebetulan Pak Pendeta gitu menjadi bintangnya sekarang. Tapi alhamdulillah tadi beliau sudah menyampaikan klarifikasi bahwa itu disampaikan dalam satu khutbah dalam wilayah privat, artinya kajian mingguan ya, kebaktian mingguan. Jadi memang harus kita maklumi sama-sama. Yang kedua, bahwa apa yang beredar di media sosial yang menjadi polemik itu adalah merupakan potongan-potongan yang diedit sehingga bisa membuat gagal paham bagi pemirsa, pendengar yang memang mempunyai keterbatasan pemahaman dan kedewasaan cara berpikir. Ini akan menjadi sebuah gagal paham dan pada akhirnya menjadi ramai kan. Nah, ini alhamdulillah sudah diklarifikasi, ternyata ini memang sebetulnya utuhnya tidak seperti itu dan tidak ada sedikit pun niatan untuk menghina atau melecehkan, ya kan, sesuai dengan pengakuan beliau, dan beliau sudah meminta maaf kepada kita semua, apalagi sekarang dalam suasana Idul Fitri. Mudah-mudahan ini menjadi klarifikasi yang diterima oleh masyarakat dan kita semakin dewasa dalam menghadapi dinamika kehidupan beragama seperti ini. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa memang kita sudah diikat oleh bingkai kebangsaan, bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia ini satu bangsa besar yang mempunyai jati diri. Jati diri bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Ini sudah satu kepastian, ya kan? Makanya kalau orang tidak punya agama, tidak berhak secara konstitusi di Indonesia, ya kan? Secara konstitusi punya hak dia. Pokoknya dia beragama, maka dia punya hak konstitusi untuk hidup di Indonesia, ya kan? Alhamdulillah kita beragama semua. Dan di dalam beragama, bangsa Indonesia ini sudah dewasa sebetulnya. Hanya kadang karena memang keterbatasan pendidikan, rendahnya pendidikan, itu ada pihak-pihak politik yang ingin mengadakan sebuah suasana supaya hiruk pikuk, supaya suasananya tidak kondusif. Ya. Ada petualang-petualang politik sengaja mengolah itu, sehingga kalau ada seperti ini jadi rame. Ya, akhirnya isu-isu sentral hilang. Nah, ini juga pengalian isu. Ini juga terjadi semacam itu. Jadi komoditi ya? Ya, komoditas ya. Jadi kapitalisasi, ya kan? Ini yang terjadi seperti itu. Lalu masalah agama tadi itu, dalam agama, mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, mau Katolik, itu intinya ada dua hal, ada dua sisi. Sisi adalah teologis, ada sisi yang kedua adalah nilai-nilai universal. Nah, di dalam teologis tentunya beda-beda. Nah, disitulah wilayah yang kita harus
saling toleransi, ya kan? Tidak boleh kita menghina, tidak boleh kita merendahkan. Semua pada keyakinan masing-masing dan itu dilindungi oleh undang-undang, ya kan? Di pasal 29 ya. Itu sudah dilindungi. Meyakini, menjalankan agamanya itu dilindungi oleh undang-undang. Ini suatu kepastian kita sebagai bangsa Indonesia yang punya jati diri beragama dan menjunjung tinggi beragama. Sehingga di dalam masalah teologis, hendaknya kita semua umat beragama saling menghargai, ya, saling toleransi. Selesai, sudah clear itu. Dan kita sudah seperti itu, sudah dewasa. Nah, di dalam sisi yang lain adalah nilai-nilai universal dari agama. Itu semua hampir sama. Yang namanya berbohong di Islam tercela, ya kan? Di agama lain tercela juga sama, ya kan? Hal-hal seperti itu adalah disiplin hidup, disiplin tepat waktu, tepat janji, itu juga mulia. Semua agama sama, itu nilai universal. Di dalam pinggika kenegaraan atau kebangsaan kita diikat oleh nilai-nilai universal tadi itu. Dan kita semua bisa bertemu, bersilaturahmi, berdialog selama kita bicara masalah yang universal tadi itu. Makanya kita harapkan ke depan kita harus mengedukasi masyarakat, ya. Karena intinya permasalahan perbedaan, polemik dan lain sebagainya yang kita ada dan kita hidup berkali-kali seperti ini. Sebetulnya intinya adalah komunikasi. Kalau kita komunikasi, sering komunikasi, ya clear semua, nggak ada masalah. Ya. Saya kira ini perlu menjadikan budaya kita komunikasi dan dialog. Tabayun. Kalau perlu terutama masalah ajaran agama nggak ada masalah. Perbedaan kita sampaikan, tapi dengan akal yang sehat, dengan saling menghormati. Umpamanya kemarin masalah zakat, sekali itu dialog aja, masalah persepuluhan dengan zakat didiskusikan dengan baik, saling mengerti, tidak saling menyalahkan. Bagus sekali mengedukasi masyarakat, ya kan? Ya, ini saya kira kedepannya perlu digagas. Kita tidak ada masalah dan tidak ada celahnya dan tidak salah kalau kita bicara masalah konsep-konsep sosial agama masing-masing. Hindu bagaimana, di Buddha seperti apa, Islam seperti apa, lebih bagus daripada akhirnya semua berspekulasi, akhirnya gagal paham. Nah, ini menjadi masalah. Oleh karena itu yang selanjutnya kita sampaikan juga kepada masyarakat, ini masalah memahami atau mensikapi daripada berita-berita media sosial, ya kan, dalam bentuk visual, video atau bentuk apapun. Kalau kita tidak lengkap, itu adalah bahaya. Karena itu bisa mispersepsi, bisa gagal paham, akhirnya menjadi polemik, akhirnya menjadi kegaduhan. Ya, makanya ke depan teman-teman juga yang bekerja di media sosial, tolong kalau mau bikin narasi-narasi atau dialog atau apa, ya, atau bikin ringkasan dari satu ceramah atau satu khutbah yang panjang, itu mengeditnya hati-hati, ya. Jangan sampai diedit semaunya, karena itu akan berdampak yang luar biasa kalau salah edit, ya kan? Seperti tadi itu, ternyata Pak Pendeta Gintul mengatakan itu hasil edit, berarti ada yang dipotong-potong, nggak utuh. Itulah menjadi gagal paham, ya kan? Nah, oleh karena itu maka ke depan kita harus belajar dan mengedukasi masyarakat, ya. Kita terus akan mengadakan dialog-dialog, saling belajar kita, ya kan? Karena selama kita masih hayat di kandung badan, kita harus belajar terus, ya, supaya kita semakin dewasa, semakin bijak, semakin kita berpikir secara objektif, ya kan. Kemudian selanjutnya yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa masalah teologis tadi itu adalah masalah privat. Pembicaraan masalah privat. Privat itu artinya intern saja antar mereka. Ini sebetulnya kan khutbah ini kan privat ini kan. Tapi karena diedit, direkam, diedit, lalu kemudian keluar, nah itu jadi masalah. Nah itu kedepannya mungkin kita himbau kepada bapak-bapak gembala sidang itu harus menyampaikan kepada masyarakat gembalanya supaya ke depan ini kalau mengedit, kalau merekam jangan sampai keluar yang tidak hal seperti itu menjadikan salah paham gitu kan. Ini harus kita sampaikan juga karena ada narasi-narasi agama yang kita hati-hati, kalau nggak hati-hati kita bisa salah paham itu kan, karena setiap agama itu punya narasi sendiri,
yang itu privat sebetulnya, tidak bisa untuk umum. Seperti contohnya dalam Islam itu ada mengatakan orang non muslim itu ya kafir, ya kan? Itu sebutan kafir itu bukan makian sebetulnya. Aslinya itu bukan makian, itu istilah menyebut orang yang non muslim. Nah, tapi difahami oleh teman-teman, kalau kita mengatakan kafir kamu, nah itu seakan-akan makian. Akhirnya menjadi narasi kafir, narasi makian. Padahal enggak. Kadang-kadang juga jadi nadanya. Ah, itu. Jadi nadanya intonasi. Orang kafir biasa aja. Intonasi. Kafir kamu. Intonasi. Ya. Intonasinya itu. Makanya itu sebetulnya seperti kafir itu, contohnya kafir itu kan dari kafaro. Kafaro itu sebetulnya salah satu maknanya adalah menutup diri, tidak mau menerima, kafir. Jadi orang yang tidak menerima ajaran Islam ya kafir, ya kan gitu. Gak ada masalah kan? Nah, tapi rupanya narasi ini tidak diterima, justru seakan-akan makian, sehingga teman-teman lebih memilih non muslim, padahal non muslim maknanya lebih jelek. Non itu tidak, muslim itu selamat, jadi tidak selamat, celaka artinya. Nah, itu kan lebih parah sebetulnya. Nah, ini kita pahami. Nah, kita juga paham di dalam narasi-narasi khusus di Gembala ada istilahnya apa namanya, domba yang sesat. Nah, domba sesat ya nggak ada masalah, itu adalah narasi intern, kita harus jaga itu kan. Nah, itu dipakai, tapi begitu dia keluar akhirnya jadi masalah itu kan gitu. Nah, ini kita jaga semua. Oke, kalau gitu kita inginkan mudah-mudahan ke depan ini tidak menjadi presiden yang terus-menerus kita bicarakan. Sudah clear, Pendeta Gilbert sudah mengadakan klarifikasi, sudah menyampaikan dan sudah minta maaf, ya kan. Mudah-mudahan ke depan kita semakin dewasa, semakin bisa memberikan edukasi kepada masyarakat umat beragama kita. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, demikian tadi kamu ini yang dimana Pendeta Gilbert meminta maaf, betul meminta maaf, tapi masih nampak sekali ada kesombongan yang dimana dia mengatakan bahwasanya video yang beredar tentang dirinya menista Islam ini katanya sudah diedit. Kalau bagi kami ya yang tahu video-video ini, konten kreator ataupun kami yang mempunyai channel ini tahu kalau video itu diedit atau tidak, itu lebih 50% ya, ataupun sampai 60% itu tahu video ini asli bersambung atau tidak ya, atau sudah diedit-edit itu tahu ya. Kalau durasi video itu panjang, tapi kalau durasi pendek, nah itu dapat kita simpulkan bahwasanya ini hanya potongan-potongan yang tidak sempurna. Tapi kalau video itu berdurasi lebih dari 5 menit, itu sudah barang tentu itu bukan editan ya, karena dari kisahnya, dari gerak-geraknya ya, ketika dia berkata-kata sambil gestur tubuhnya itu akan nampak kalau dipotong-potong itu. Tapi kalau masih semut landai, saya yakin itu video pasti asli gitu ya, tidak ada diedit. Kalau dipotong ya pasti dipotong, karena memang tidak mungkin dari channel lain kita ambil, kita reaction itu diambil 100% dari awal hingga akhir, itu kan pelanggaran, itu tidak boleh ya, harus tidak boleh sampai sepenuhnya diambil. Jadi kalau dipotong betul, tapi kalau untuk diedit ya belum tentu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير ما Once again, I try.